manajemen talenta. Di sini saya mengambil pembahasan tentang penguatan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit dalam mendukung transformasi digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Sebelumnya, di sini saya mengambil pembahasan yang terdapat ringkasan eksekutif, yang dimana reformasi birokrasi Indonesia menempatkan sistem merit sebagai fondasi utama pengelolaan ASN, diperkuat melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kebijakan ini menegaskan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan transparansi dalam rekrutmen, pengembangan, dan promosi jabatan berbasis kinerja dan kompetensi. Terdapat tantangan strategis di Dinas Kominfo Surabaya sendiri, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menghadapi tantangan kompleks, kebutuhan talenta digital kompeten, penguatan keamanan cyber, optimalisasi pengelolaan data, dan percepatan layanan publik berbasis elektronik. Kondisi ini menuntut succession planning dan pengelolaan talent pool yang adaptif terhadap perubahan teknologi, yang dimana pendekatan yang ditawarkan Polisi Pref ini menawarkan pendekatan manajemen talenta berbasis matriks 9 box. Untuk pemetaan ASN berdasarkan kinerja dan potensi diintegrasikan dengan program percepatan pengembangan kompetensi digital serta strategi retensi non finansial, yang dimana prioritas penguatan karir. Model ini diharapkan memperkuat implementasi sistem merit secara substantif, bukan sekedar administrasi, dengan meminimalkan subjektivitas dan nepotisme dalam promosi jabatan, sekaligus memperkuat prinsip good governance, yang dimana bab 1 ini saya mengambil tentang konsep latar belakang dan dasar regulasi, yang dimana transformasi digital mendorong pemerintahan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparansi, dan akuntabel melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang bisa disebut dengan SPBE. Dinas Komunikasi Informatika sendiri di Kota Surabaya berperan sebagai leading sektor dalam pengembangan TI, pengelolaan data, keamanan informasi, dan implementasi SPBE. Keberhasilan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme ASN. Baik, kali ini saya akan melanjutkan dari Brian terhadap strategi pengembangan talenta. Bagaimana kita bisa melihat bahwa program pengembangan bagi kategori top talent itu dirancang sebagai strategi, bahwa untuk mempersiapkan pegawai terbaik mengisi posisi kunci di masa depan. Yang pertama adalah job shadowing kepada kepala bidang, lalu yang kedua ada eksekutif mentoring oleh pejabat eselon, yang ketiga rotasi strategis antar bidang, lalu yang keempat pelatihan digital, leadership dan sertifikasi keamanan, yang kelima tugas belajar S2, penugasan proyek transformasi digital. Lalu bagaimana sih strategi retensi dari talenta itu? Yang pertama, jalur karir yang jelas. Bagaimana memberikan kepastian arah pengembangan profesional bagi pegawai berprestasi sehingga mereka memahami peluang. Lalu yang kedua adalah forum nasional dan internasional. Ini sangat penting karena kesempatan mengikuti forum ini maupun internasional untuk memperluas wawasan, budaya kerja yang harus inovatif, serta pengakuan digital talent champion, yaitu bahwa apresiasi non-financial yang mencerminkan validasi atas kompetensi, fleksibilitas kerja berbasis kinerja, dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam keputusan yang strategis. Ini melibatkan dalam proses perumusan kebijakan untuk meningkatkan rasa kepemilikan, sense of ownership, yang memperkuat kualitas keputusan dengan melibatkan perspektif dari berbagai level organisasi. Lalu rekomendasi kebijakan. Bagaimana sih rekomendasinya? Yang pertama adalah kita menyusun tim manajemen talentanya. PPK-nya dan BKD Kota Surabaya harus membentuk tim terintegrasi di Diskominfo untuk mengkoordinasikan identifikasi, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi talenta berbasis sistem merit.
Dan yang kedua adalah asesmen kompetensi tahunan wajib, itu yang perlu dilakukan. Jadi diintegrasikan dengan data kinerja melalui sistem talent manajemen digital untuk pengambilan keputusan promosi, mutasi, dan pengembangan karir yang objektif dan berbasis data. Peta suksesinya harus selama 3 tahun, menetapkan jabatan kritis prioritas khususnya transformasi digital, pengelolaan data, dan keamanan siber dengan succession map minimal 3 tahun ke depan. Lalu yang terakhir ini juga yang paling penting adalah dashboard digital talent dan asesor independen. Pentingnya mengapa? Untuk mengembangkan dashboard real time untuk kinerja dan potensi ASN, sehingga keterlibatan asesor ini menjaga objektivitas dan meminimalkan bias, sehingga pada akhirnya penerapan manajemen talenta ini tidak hanya meningkatkan kualitas ASN juga, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Terima kasih.